Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap langkah kita menuju ke tempat ini, Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, dan semoga duduk-duduk kita di sini semuanya di antara taman-taman surga yang mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-rahmatnya, menaungkan sayap malaikatnya dan menyebut nama kita dengan bangga pada makhluk yang ada di sisinya. Salawat serta salam tetap dicurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri daulah kita, Nabi besar kita. Kita semuanya mengharapkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Kepada yang terhormat Ustadz Dr. Muin Dinillah Basri MA, kepada yang terhormat jajaran Muspica Kecamatan Karanggede, kepada yang terhormat Ustadz Selamat Widodo DPRD Boyolali, kepada yang terhormat Ketua Yayasan Al-Hikmah Ustadz Abdullah Ihsan Al-Farhan, kepada yang terhormat Direktur Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Ustadz Dr. Ahmad Mifdol Mutahar LC MSI, dan kepada yang terhormat Bapak Ibu Wali Santri Pondok Pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah. Melanjut acara pertama pada pagi hari yang cerah ini, pada acara Tabligh Akbar bersama Ustadz Dr. Muin Dinillah Basri MA, marilah kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang selanjutnya, Tasmi'ul Quran. Nah, kali ini yang akan disampaikan oleh Ananda Nabil Khotami, santri kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Kepada Ananda Nabil kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun alim.
أخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس فلما ألقوا سحروا أعين الناس
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullahu khairul jaza kepada Ananda Muhammad Nabil Khotami dari kelas 9 MTST Al-Hikmah. Selanjutnya yaitu para tamu hadirin undangan dan Ustadz Dr. Muin Dinillah akan memasuki aula bersama kita, membersamai dan akan disambut oleh teman-teman Al-Asyikin. Kepada Ustadz Muin Dinillah dan jajarannya dipersilahkan. طلع البدر علينا من سرياد الوداع وجب الصدر علينا ما دعا لله زاو طلع البدر علينا من سرياد الوداع وجب الصدر علينا ما دعا لله داع. Syukran wa jazakumullah khairan katsiran. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Al-Hikmah Boyolali oleh Direktur Pondok Pesantren Al-Hikmah yang pada kali ini akan diwakili oleh Ustadz Dr. Haji Ahmad Mifdal Mutahar LC MSI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Shadaqallahul azim. Ustadz Dr. Kiai Haji Muinuddinillah yang kami muliakan dan kami
yang kita tunggu-tunggu tausiah dari beliau, para muspika dari Polres Boyolali, juga dari Polsek yang kami hormati, para tamu undangan, wali santriwan dan wali santriwati yang kami hormati, para asatid Yayasan Pesantren Al-Hikmah yang kami hormati pula, dan seluruh santriwan santriwati yang kami banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mengikuti apa yang menjadi kewajiban buat kita semuanya. Salah satu kewajiban yang diperintahkan buat kita semua yaitu tholabul ilmi. Jadi siapapun membutuhkan ilmu, sampai setinggi apapun sudah kita raih ilmu tersebut, tetap kita membutuhkan ilmu. Semoga pada hari pagi menjelang siang ini kita nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan tausiah, memperoleh barokah dari ilmu yang nanti kita dapatkan. Amin. Yang pertama yang perlu kami sampaikan, sebelumnya kami sampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh tamu undangan, Bapak Ibu wali santri yang telah berkenan hadir pada acara Milad Al-Hikmah kali ini. Jadi memang sudah kita biasakan secara rutin milad ini. Kalau biasanya lebih banyak forumnya internal, maka semakin bertambah tahun kita semakin go public secara lebih luas, Bapak Ibu. Semoga amal baik panjenengan, kerawuhan panjenengan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian juga kami haturkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Muin yang telah berkenan hadir ya, dari Klaten menuju ke pesantren yang terpencil ini. Nah, ini juga menjadi amalan baik beliau yang semoga nanti kita mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pesantren Al-Hikmah MTS dan SMA khususnya, itu khususnya MTS ya, MTS telah mulai beroperasi tahun 2001. Sebenarnya tahun 2000, tetapi waktu itu belum menerima santri. Mulai 2001 telah beroperasi, kemudian 3 tahun berikutnya langsung kita buka SMA. Jadi SMA tahun 2004. Alhamdulillah hingga saat ini sudah yang ke-17 tahun. Jadi 17 tahun merangkak ya. Ya, semoga para pendahulu yang di sini telah banyak sekali asatid yang masuk kemudian mengabdi di tempat lain dan sebagainya. Semoga mendapatkan barokah dari semuanya. Kemudian untuk tahun ini alhamdulillah alumni yang telah hafal Al-Quran 30 juz yang telah lulus sekitar lebih dari 20-an. Nah, tadi belum sempat mengecek secara tepatnya ya, tetapi yang jelas yang telah lulus itu lebih dari 20-an santri. Kemudian yang masih nyantri di sini yang sudah menyelesaikan 30 juz dan saat ini masih ada di hadapan Bapak Ibu semuanya berjumlah 10 santri. Nah, memang dari awal tidak kita tentukan harus hafal sekian, tidak. Tetapi konsep kita adalah siapa santri yang punya kemampuan lebih
itu kita beri motivasi untuk sampai menyelesaikan 30 juz. Tentu itu tidak hanya karena pembersamaan dari para asatid di sini ya, tapi juga motivasi dari Bapak Ibu sekalian, dari para asatid, khususnya dari Ustadz Muin juga nanti ya, itu sangat kita harapkan. Sudah sering kita datangkan ya para asatid yang mungkin sangat memberi motivasi selama ini ya. Ustadz Muin ini sudah yang kedua kalinya Ustadz ya. Alhamdulillah sudah yang kedua kalinya beliau ya. Pernah pula kita datangkan Kang Abi, Mas Habibur Rahman Al-Sirozi ya. Kemudian juga beberapa asatid yang lain, Ustadz Solihin termasuk ya, yang semua itu sebenarnya kita targetkan untuk santri-santri kita agar mereka lebih termotivasi lagi. Jangan kalah kita dengan di Jepang ya. Di Jepang saja itu SD aja yang ngajar itu profesor, begitu kan. Nah, kalau kita ya tidak mungkin, tentu karena sangat melimpah SDM mereka. Nah, sehingga kita pun juga membiasakan bahwa santri-santri kita meskipun mereka baru SMP, baru SMA, itu adalah orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang akan mengisi generasi mendatang dengan secara luar biasa pula, tidak seperti kita, harapannya seperti itu, maksudnya jauh lebih baik dibandingkan masa ketika kita menjadi muda dahulu. Nah, semoga apa yang kita rencanakan ini dan sekaligus nanti apa yang kita dapatkan pada hari ini benar-benar menjadi cambuk ya buat para santriwan santriwati khususnya, dan juga buat para tamu undangan semuanya untuk terus-menerus memberi motivasi anak didik kita agar menjadi terbaik. Nah, mungkin untuk tidak memperpanjang kalam, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami haturkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh tamu undangan dan juga Ustadz Muin khususnya dari Muspika yang telah memberikan melonggarkan waktunya untuk hadir pada event kali ini. Semoga amalan panjenengan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza kepada Ustadz Ahmad Mifdal Mutahar LCMSI. Selanjutnya yaitu sambutan dari birokrasi kecamatan oleh AKP Margono JH dari Kapolsek Karanggede. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Muin, yang terhormat Direktur Pondok Pesantren Al-Hikmah, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri, yang kami cintai dan kami banggakan, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Hikmah Karanggede. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai dengan pagi ini kita sekalian dapat berkumpul di ruang yang indah dan penuh berkah ini. Sebelumnya kami sampaikan ucapan terima kasih atas undangan yang disampaikan kepada kami, dan syukur alhamdulillah Allah memberikan waktu dan kesempatan untuk kami bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini. Saya selaku Kapolsek mewakili jajaran Muspika Karanggede tentu sangat berbahagia atas undangan kehormatan ini, dan menyampaikan kepada segenap panitia bahwasanya Pak Camat dan juga Pak Dan Ramil punya agenda di hari Minggu ini, Pak, sehingga kami yang mewakili
Bapak Ibu, adik-adik sekalian, berbicara tentang pondok pesantren bagi kita orang Islam di Indonesia ini tentu tidak asing lagi, lebih tua daripada sekolah formal yang ada di Indonesia kalau kita menilik dari sejarahnya. Harapan besar dibebankan kepada para santri-santriwati untuk menyongsong ke depan apa yang sudah diaturkan tadi, bahwasanya ke depan dengan harapan lebih baik lagi, seperti halnya Jepang, guru SD, profesor, doktor. Mungkin kita nanti beranjak Bapak, beranjak dari Al-Hikmah ini akan menjadi contoh di Indonesia barangkali ke depan sumber daya manusia akan menjadi lebih baik lagi. Pesan dari jajaran pemerintahan tentu pada saat ini seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi informasi, transportasi, dan lain-lain, membawa dampak juga yang tidak kalah serius. Bagaimana kita lihat orang begitu terlihat terhormat, namun secara tiba-tiba dapat tercoreng karena anak mungkin, karena saudara, atau karena apa. Seperti sudah tidak asing lagi, selalu kita bisa monitor di televisi, di internet, atau di media-media yang lain. Sepertinya kelihatan orang alim tiba-tiba terkena narkoba. Mari kita introspeksi itu. Saya yakin pondok pesantren ini adalah benteng daripada negara Republik Indonesia, dari rong-rongan baik dari luar maupun dari dalam negeri, narkoba dan kemaksiatan yang lain. Bapak Ibu sekalian, akhir-akhir ini juga banyak berita yang tidak jelas sehingga membuat resah daripada orang tua memikirkan bagaimana anaknya. Kami selaku aparat yang membidangi di bidang Kamtibmas ini sangat merasakan, selalu update berita tersebut. Sedapat mungkin segera kami menjawab kepada Bapak Ibu yang bisa kami pantau mengalami keresahan itu. Ada berita penculikan, ini adalah sekedar berita yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang selama ini sampai saat ini kita pantau. Begitu gencarnya berita penculikan anak, sebagaimana beberapa waktu yang lalu berita tentang pembegalan, sampai diberitakan orang tua membegal anaknya sendiri. Beberapa tahun yang lalu berita itu santer dan itu marak sekali. Sekarang berganti berita tentang penculikan anak. Mari Bapak Ibu sekalian kita ambil sisi positifnya. Satu permasalahan timbul tentu ada sisi positifnya. Kita menjadi lebih waspada mengawasi anak-anak kita. Anak-anak kecil kita, yang masih kecil kita awasi dari hal-hal yang membahayakan anak-anak kecil tersebut. Yang punya anak remaja juga kita kendalikan dari hal-hal yang membahayakan kepada anak-anak yang berusia remaja. Dan begitu juga anak-anak yang menjelang dewasa. Mari kita selalu kontrol terhadap keluarga kita, termasuk pada bapaknya. Saya ikhlas kalau saya dikontrol oleh istri saya atau anak-anak saya, karena saya yakin tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin apa yang kami lakukan, yang saya lakukan, dirasakan mulai berbelok baik oleh anak atau istri saya. Ketika saya dikontrol, saya terima kasih. Alhamdulillah diingatkan. Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Kemudian tidak kalah pentingnya
Mari kita amar ma'ruf nahi munkar kepada di lingkungan yang terdekat dari kita, sehingga semakin lama semakin luas, semakin lama semakin luas. Bapak Ibu sekalian, mari kita waspadai berita-berita hoak. Tulisannya hoak ya. Kita mensikapi itu dengan bijaksana. Bukan berarti langsung percaya atau langsung tidak percaya. Check and recheck. Berita itu sumbernya dari mana? Kalau ada berita yang memang sumbernya katakanlah 70% bisa dipercaya, boleh kita ada kepercayaan. Namun demikian kita cross check lebih dalam, sehingga benar-benar kita tahu sumbernya dan benar-benar tahu persis bahwa kejadian tersebut sesuai apa yang diberitakan. Ini saya berikan contoh, beberapa waktu yang lalu juga diberitakan bahwa presiden kita, mantan presiden kita, Bapak B.J. Habibie, diberitakan meninggal. Kemudian saya selaku pribadi, saya tidak terima dengan berita ini. Berita ini nggak jelas. Kami dapatkan di media sosial. Benarkah ini? Kami cross check kepada media-media yang menurut saya bisa saya percaya kebenarannya, walaupun tidak 100%. Mungkin lebih besar saya percaya, ada kepercayaan. Ternyata dari media-media yang kami buka, media-media resmi yang prosentase kepercayaan bisa kami nilai, ada nilai kepercayaannya, ternyata tidak ada. Kita tunggu beberapa waktu kemudian, ternyata berita itu adalah berita hoax. Nah, seperti halnya kemarin juga sebelum Bapak Kiai Haji Hasyim Muzadi meninggal, juga sudah diberitakan meninggal di media sosial. Ternyata setelah kita cek, beliau masih baik-baik saja. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, mari kita bijaksana menyikapi ini. Saya selaku aparat negara dari unsur pemerintahan mengingatkan, mari kalau kita menerima suatu informasi atau berita, kita cek kembali, sehingga kita yakin berita tersebut benar atau tidak benar. Ini penting sekali, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat banyak orang menanyakan kepada kami selaku aparat kepolisian, Pak, berita itu benar atau tidak? Berita itu benar atau tidak? Nah, maka dari itu setiap hari dan setiap saat saya selalu update berita. Insya Allah kalau pulsanya, paketannya nggak habis Pak Kiai, saya selalu update berita itu. Bisa kadang-kadang menit per menit. Kadang-kadang saya sendiri masih merasa, wah, saya kok diperbudak sama kotak kecil begini. Tapi menurut saya itu penting, karena terus terang kami dari kepolisian ini jadi pusat pertanyaannya orang, benar atau tidak, padahal kami sendiri kadang-kadang ya mesti harus lebih cross check dulu. Nah itu, ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, adik-adik santri dan santriwati Pondok Al-Hikmah. Mari kita bijaksana menerima berita, kita cross check sehingga kita yakin akan berita kebenaran atau ketidakbenaran berita tersebut, sehingga kalau memang perlu kita sampaikan, kita share. Kalau hal itu akan meresahkan kepada lapisan masyarakat atau masyarakat yang lebih luas, alangkah bijaksananya kita itu cukuplah berita itu sampai pada kita masing-masing. Nah, itu kira-kira yang dapat kami sampaikan sebagai pesan dari instansi pemerintah, narkoba dan berita-berita yang tidak bertanggung jawab, dan serta hal-hal yang negatif lainnya. Demikian yang dapat kami aturkan, Bapak Ibu sekalian. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kelupaan.
numpang berita boleh Pak ya. Selamat berulang tahun atau milad yang ke-17 bagi Pondok Pesantren Al-Hikmah. Mohon dimaafkan atas kekurangan. Terima kasih kepada Bapak AKP Marjono JH selaku Kapolsek Karanggede. Hadirin yang berbahagia, untuk acara yang selanjutnya yaitu penghargaan santri berprestasi, yaitu santri yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Jadi bagi santri yang saya panggil berikut ini silakan untuk maju ke depan. Yang pertama yaitu Andanda Muhammad Nabil Khotami, santri kelas 9. Yang kedua Fawas Farhanul Ihsan, santri kelas 10. Yang ketiga Hanif Abdullah, santri kelas 10. Yang keempat Hadian Alwi Muzaki, santri kelas 11. Selanjutnya Diponegoro, santri kelas 11. Danang Abdul Soleh, santri kelas 11. Yaakob Prayoga, santri kelas 11. Selanjutnya Hudzaifah Abid Abiyu, santri kelas 11. Selanjutnya Nur Ainun Ridho, santri kelas 12. Dan yang terakhir yaitu Andanda Muhammad Imam Mutakin, santri kelas 12. Kepada Ustadz Mifdol untuk memberikan hadiah atau penghargaannya. Minta kepada Ustadz Dr. Haji Muinudinillah diminta agar memberikan doa restu sekaligus pesan kepada santri-santri kami yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz serta berfoto bersama dengan Ketua Yayasan Al-Hikmah Ustadz Abdullah Ihsan Al-Farhan dan Ustadz Dr. Haji Ahmad Mifdol Mutahar LCMSI. Barakallah.
Mari kita berikan takbir yang sebesar-besarnya untuk anak-anak kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih atas waktunya kepada Ustadz Ihsan, Ustadz Muin dan Ustadz Mifdol. Bisa kembali dan para santri ke tempat masing-masing. Barakallah. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu hadroh yang dalam hal ini akan disampaikan oleh klub Al-Asyikin. Kepada rombongannya kami persilakan. إليك يا رب ما أنت أني غني أن الفاكر إليك يا رب ما أنت أني غني الله 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 يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راك كأس الصفا 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 وضاب وفد الهنا قد راك كأس الصفا
الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى ما فضله أمنا ما فضله أمنا أمنا ما فضله أمنا أمنا قد راقك الصفا وطاب وفد الهنا يا عاتق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاتق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راقك الصفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راقك الصفا وطاب وفد الهنا طه الذي باللقاء قد فصل مرتقى طه الذي باللقاء قد فصل مرتقى قد فصل مرتقى طه الذي باللقاء قد فصل مرتقى طه الذي باللقاء قد فصل مرتقى دون الورى رمنا دون الورى أمنا أمنا دون الورى أمنا أمنا قد راقك الصفا وطاب وفد الحنا يا عاتق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاتق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راقك الصفا الصفا وطاب وفد الهنا قد راقك الصفا وطاب وفد الهنا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى
صفا وطاب وفد الحنا قد راق كأس الصفا وطاب وفد الحنا. Allah khairul jaza kepada tim Rebana Al-Asyikin. Lalu acara selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, acara inti kita, Tabligh Akbar bangkit dari pesantren bersama Dr. Mu'inuddinillah Basri MA. Beliau adalah pengasuh dari pesantren Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas, Klaten. Agar menyingkat waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Ustadz Mu'inuddinillah. Fatafadhalu masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun wa bi'adlihi dallad dalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tanassaka lahul mutanassikun wa ta'abbada lahul muta'abbidun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh aqama hadzal din ba'da an ayyadahul ansar wal muhajirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihaddihi wa da'a bida'awatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yang sangat saya hormati segenap pengurus Yayasan Pendidikan Al-Hikmah, Bapak Ihsan, Bu Ning dan seluruh keluarga besarnya dan seluruh jajarannya. Yang sangat saya hormati Direktur Pondok Pesantren Al-Hikmah, Dr. Al-Ustadz Dr. Mifdhol Ahmad Mifdhol Mutahhar, dan yang saya hormati Muspika Karanggede AKBP Margono, AKP Margono. Ini karena nggak banyak kenal dengan pangkat-pangkat. Kenalnya dulu Bapak, namanya ada Letna, Kolonel itu. Yang sangat saya hormati segenap santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Hikmah, wabil khusus yang baru saja menyelesaikan setoran 30 juz, mudah-mudahan nanti bisa diuji. Dan seluruh santri-santriwati, seluruh wali santri, dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya ucapkan alhamdulillah pada pagi hari ini dan sampai pertengahan siang atau mau siang ini saya mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahim ke Pondok Pesantren Al-Hikmah yang kira-kira sudah mungkin 9 atau 8 tahun yang lalu saya kemari. Terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya seluruh jajaran pengurus yang mungkin agak kerepotan menghubungi saya, ya. Telepon nggak diangkat mungkin, ya. Atau SMS gak dijawab-jawab, ya. Karena mohon maaf kadang-kadang bukan karena apa-apa gitu, bingung untuk menentukan waktunya mengiyainya, karena takut kalau mengatakan iya ternyata sudah ada jadwal. Bukan karena banyaknya, tapi karena memang saya ini orang yang lemah dalam mencatat, ya. Sehingga janji-janji itu suka lupa gitu, ngerti-ngerti dalam perjanjian ternyata ada 3 atau 4, bingung juga akhirnya. Ya, yang sering kadang-kadang
walimahan gitu, datang sini datang situ, terakhir kali cari warung makan karena memang empat-empatnya belum makan gitu. Ala kulihan terima kasih, dan bukan karena sombong, bukan karena apa-apa, tapi karena kehati-hatian saya untuk mengatakan iya sehingga bisa datang kemari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya saya ucapkan selamat akan milad yang ke-17 ya, Pondok Pesantren Al-Hikmah, yang saya sangat salut bisa ya bertahan ya, karena sebetulnya di sini ini kota ya. Karanggede itu kan sebenarnya kota ini ya, kota kecamatan, cuma image orang itu Karanggede di ujung, sehingga ketika saya kemari ini masih Indonesia atau belum, atau sudah keluar Indonesia ini ya. Tapi subhanallah, sebetulnya ini sangat menarik dan dekat kota atau di tengah-tengah kota, walaupun jangan dihitung dari Solo atau dari Boyolali mungkin walaupun Boyolali masih kota. Ala kulli halin, terima kasih dan saya ucapkan selamat buat Pondok Pesantren Al-Hikmah dalam miladnya yang ke-17. Tadi diumumkan sudah ada 20 lebih yang hafid Quran, kemudian yang 10 ada ya baru saja mendapatkan penghargaan. Itu satu apresiasi yang harus kita berikan kepada Pondok Pesantren Al-Hikmah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi Pondok Pesantren Al-Hikmah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk bicara bangkit ya, dari pesantren ya. Kata bangkit ya, berarti sebetulnya pondok pesantren sebagai orang-orang pilihan ya, dituntut untuk memerankan perannya dalam membangun Islam sebuah hadharah ya, sebuah hadharah, sebuah peradaban. Karena Islam ini adalah lahir untuk membangun peradaban ya. Peradaban itu dalam bahasa Arab namanya hadharah. Hadharah itu dari kata al-hudur. Al-hudur itu artinya hadir. Artinya pondok pesantren sangat diharapkan hadir di tengah-tengah masyarakat dengan imannya, dengan Islamnya, dengan syariatnya untuk mengatur kehidupan ini. Jadi yang harus mengatur kehidupan ini adalah orang-orang yang memiliki visi, memiliki akidah, memiliki syariah. Jadi kalau dikatakan dari pesantren bangkit, maka kita harapkan ya di kemudian hari nanti ya, dan tidak boleh lama-lama lagi yang memimpin Indonesia ya, yang menempati istana, dan mulai daripada Bapak RT sampai ke presiden, gubernurnya, bupatinya, camatnya ya, kapolrinya ya, termasuk juga Panglima TNI-nya, kita harapkan itu yang memimpin adalah dari pondok pesantren. Panjenengan setuju Bapak? Nah Bapak, alhamdulillah Bapak Margono setuju. Sehingga kalau Bapak Margono belum jadi pesantren, kita pesantrenkan beliau. Karena yang namanya hafid Quran ya, yang namanya ngaji kitab, itu sebetulnya bukan monopoli orang yang harus belajar di pondok pesantren, tetapi orang yang mengambilnya pondok pesantren. Karena dulu Hamengkubuwono pertama, kedua, ketiga, keempat, itu mereka orang yang pandai bahasa Arab dan pandai menghafal Quran, dan mereka pandai berbahasa Arab. Bahkan Hamengkubuwono kedua yang harusnya jadi raja tidak mau, tetapi kemudian lebih senang untuk membangun pondok pesantren di Melangi. Termasuk juga Pakubuwono ya, Pakubuwono 1, 2 dan Pakubuwono 4 itu sudah berhasil membangun kota Surakarta sebagai kota yang bersyariah, menegakkan hukum Islam, yang mengusir ya, yang merusak dan mengancam supaya kiai-kiainya diserahkan dan dibuang ke Ambon, itu adalah Belanda ya. Jadi yang benci kepada syariat Islam itu sebetulnya adalah orang-orang kafir Belanda sebetulnya ya. Untuk itu kalau ada nanti ya Kapolsek, kemudian
dari apa namanya Kapolres, hafal Quran. Itu memang seharusnya begitu, ya. Karena apa? Abu Bakar, Umar bin Khattab memberikan pelajaran kepada kita. Ketika memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an sebagai khalifah, apa kata Umar? Laqad radhiyalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Bakrin imaman lana fi dinina falnardha an yakuna Abu Bakrin imaman lana fi dunyana. Rasulullah telah ridho Abu Bakar sebagai imam kami dalam masjid, maka kami ridho Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam kami di pemerintahan, di negara. Dan langsung terjadi baiat 5 menit tanpa suksesi, tanpa kampanye, dan tanpa tim sukses. Ya. Artinya apa? Namanya yang berhak menjadi penghuni istana negara adalah yang pantas menjadi imam di Masjid Istiqlal. Setuju nggak? Kalau nggak setuju berarti bukan orang Islam itu. Leres batin Pak. Alhamdulillah Pak Parkono sudah setuju dengan kami, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kalau menginginkan kebangkitan pondok pesantren, maka pondok pesantren harus berhasil melahirkan seperti yang merumuskan cita-cita negara Indonesia. Indonesia ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dijiwai Piagam Jakarta. Dekret Presiden 59. Saya dosen ketatanegaraan Islam kok di UMS kok, Fakultas Hukum. Iya, saya disuruh ngajar mata kuliah ketatanegaraan Islam. Saya buka, ternyata Dekret Presiden 59 menyatakan Indonesia ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dijiwai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu apa, Pak? Dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Yang lantang dong. Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dijiwai Jakarta, Piagam Jakarta, yaitu kewajiban menjalankan syariat bagi yang beriman dengan syariat Islam. Untuk itu kita mayoritas wajib menjalankan syariat Islam. Syariat Islam menika Bapak Margono nyun ngapang pangapunten, boten kok ambisi motong tangan orang, boten. Tapi syariat Islam itu membikin masyarakat mudah mendapatkan pekerjaan, mudah mendapatkan rezekinya, tidak dikorupsi, sehingga rakyat kecil tidak perlu korupsi, tidak perlu mencuri. Itu namanya syariat Islam. Saya mboten Pak, kinten-kinten megah. Oh saya nggih, alhamdulillah. Yang namanya syariat Islam itu supaya rakyat tak satu pun tidak ada yang mencuri, para pejabat tidak ada yang korupsi. Itu syariat Islam. Nomor 2, syariat Islam itu bukan semangat untuk merajam, ngebukin orang, tapi bagaimana santri dan santriwati, masyarakat mudah menikah. Wah, seneng banget. Karena apa Bapak Ibu? Sebelum saya lanjutkan nih, ngomong saya gaduh-gaduh dan ngalor ngidul, ya. Misi pendidikan itu mestinya gini loh. Kompetensi anak itu sesuai dengan kewajiban syariat. Umur 7 tahun, apa? Anak 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat.
Jadi anak 7 tahun sudah paham, saya wajib sholat, sehingga bangun sendiri, nggak perlu dibangunkan. Kalau 10 tahun, anak itu sudah dipisah laki-laki perempuan, dan digebuki kalau nggak sholat, sehingga 10 tahun udah dewasa. Kalau aku nggak sholat, itu pidana. Kalau digebuki orang tua, wajar. Umur 10 tahun sudah sensitif, laki-laki perempuan, sehingga tidak mau tidur satu kamar. Lah, kalau umur 15 tahun itu berarti lulus SMP. Nah, 15 tahun nih. Itu doanya sudah hebat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina. Luar biasa itu. Nggak ada di luar pesantren, nggak ada itu. Jadi umur 15 tahun itu menurut hukum fikih sudah mimpi. Pokok mimpi nggak mimpi dianggap 15 tahun itu sudah dewasa. Artinya 15 tahun sudah siap nikah. Bahkan 15 tahun sudah menjadi imam. Kok rame banget ya? Hah? Oh gitu. Kelihatannya yang semangat dan paham yang belakang sana. Yang tengah-tengah belum dewasa kelihatannya. Bapak Ibu, ini bener loh. 15 tahun itu sudah Rabbana hablana min azwajina. Sehingga bagi kami yang penting anak itu siap nikah. Walaupun 13 tahun, 13 pun satu SMP, apalagi 17 tahun sudah ngomong sama orang tuanya, Bapak Ibu ngurusi saya cukup sekian karena saya sudah dewasa dan saya sudah siap menjadi bapak dan saya sudah menjadi pemimpin. Disitulah pesantren akan memimpin Indonesia. Long doanya wahab lana min azwajina kok, sehingga nggak perlu ada pacaran. Nggak perlu itu, ya, nggak perlu pacaran itu. Karena apa? Cita-citanya begitu tinggi, sudah menjadi imam, ya. Kembali lagi, ya. Karena apa? Imam Syafi'i 17 tahun sudah menjadi imam loh. 17 tahun itu sudah menjadi imam mufti, ya. 12 tahun Muhammad Fatih itu sudah menjadi khalifah. Iya. 18 tahun Imam Bukhari itu sudah menulis kitab Tarikhul Kabir 8 jilid, ya. Untuk itu kita tidak akan puas kecuali anak didik kita 18 tahun sudah menjadi dewasa dan memimpin masyarakat. Kalau belum ke situ, anggap belum kita berhasil. Walaupun pondok pesantren sekarang, Masya Allah, pondok pesantren Masya Allah, ya. Kalau kembali kepada Quran, kembali kepada syariat Islam, pasti baik. Contohnya, dulu itu pondok pesantren dianggap paling belakangan. Kalau UN paling bawah, ya. Maka masyarakat tuh ngomong dalam pikirannya, kalau anaknya nilainya 45 itu dimasukkan pondok pesantren. Nanti kalau umur nilainya 9-10 baru masuk ke SMA Negeri 1. Sama, kalau anaknya nilainya itu 45 baru masuk namanya Fakultas Tarbiyah dan Usuluddin. Nah nanti kalau nilainya 9 baru Fakultas Kedokteran. Sekarang jangan begitu. Pondok pesantren jual mahal nih, iya. Nggak akan masuk pondok pesantren kecuali orang yang cerdas-cerdas. Dan memang pondok pesantren cerdas-cerdas, ngapalin Quran 30 juz nggak gampang loh. Maka sehingga saya sering ngomong dengan Pak dokter, Pak dokter, ngapalin nama obat itu kira-kira dengan ngapalin Quran mudahan mana kan? Sulitnya mana? Sebetulnya juga ngapalin obat itu sulit, lebih sulit dari ngapalin Quran. Tapi kenapa Pak dokter nggak ada yang ngapal Quran? Saya bilang gitu kan. Mestinya seluruh dokter-dokter itu hafal Quran dulu gitu ya. Kembali lagi, jadi yang namanya syariat Islam itu tidak merajam, bukan. Tapi seluruhnya mau nikah gampang, ya. Nikah 1, mau nikah 2, nikah 3, nikah 4, gampang. Ibu-ibu juga gampang. Suami saya mau nikah berapapun, nggak ada
Saya tidak pernah menolak poligami, yang penting syaratnya bukan suami saya, katanya itu. Bagus itu ya. Ibu-ibu luar biasa itu ya. Kembali lagi, yang namanya syariah itu bukan potong tangan, bukan merajam, tapi membuat orang tidak perlu mencuri, tidak perlu berzina, dan tidak perlu membunuh, karena kaum muslimin saling cinta mencintai sesama mereka. Siapa pelakunya? Yang jadi masalah siapa pelakunya? Yang membuat masyarakat itu maju, membuat masyarakat itu saling kasih sayang. Inilah pondok pesantren dinanti perannya di masyarakat. Dan tidak sulit kok. Masalahnya apa? Percaya nggak kita sama Allah? Husnudzon nggak sama Allah? Perhatikan nih, apa kata Allah? Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kami telah tetapkan di seluruh kitab-kitab suci, setelah di Lauhil Mahfuz, bahwa bumi ini diwarisi hamba-hamba kami yang soleh. Jadi nyun ngapunten, kalau sekarang yang berkuasa adalah banyak yang tidak beriman kepada Allah, banyak yang melecehkan agama Islam. Ahok itu ngomong dalam wawancara televisi, kenapa Anda minta maaf? Anda menyesal? Oh bukan gitu, orang Indonesia itu diinjek kakinya pun minta maaf, diinjek kakinya. Jadi saya minta maaf itu cuma sopan santun Indonesia, tapi saya nggak pernah menyesal. Kata Allah, telah kami tetapkan di dalam kitab-kitab suci, Quran, Zabur, Taurat, Injil, bahwa bumi ini harus diwarisi orang-orang soleh. Siap gak mewarisi? Iya. Kita sih nggak ingin jadi penguasa, tapi wajar dong. Kami ingin menjadi presiden kami itu yang hafid Quran, seperti gubernur NTB, seperti gubernur Jawa Barat. Wajar gak? Wajar, kan nggak salah kan? Yang penting jangan berontak. Saya katakan yang penting jangan berontak. Mosok bangkit kok bangkit berontak? Bukan, tipologi kita tidak berontak. TNI bukan musuh kita, Bapak polisi bukan musuh kita, tapi mereka mitra kita. Menghadapi orang-orang perusak Indonesia adalah orang yang menjual dirinya, menjual hartanya untuk Allah, cita-citanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada akhirat, kagak bakal bisa diajak berjuang walaupun mereka profesor atau jenderal. Nyun ngapunten, bukan melecehkan jenderal, tapi ada juga kiai atau jenderal itu kalau lihat duit klepek-klepek gak bisa apa-apa. Nyun ngapunten, Indonesia sudah sangat bahaya. Sangat bahaya. Yang bisa menghadapi mereka siapa? Yang menghadapi mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Adalah tanggal 31 Maret 2017. Lalu selanjutnya yang kedua adalah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang hendak berdonasi untuk pembangunan asrama dan kelas SMA IT Al-Hikmah Putri, bisa langsung ke bendahara maupun menghubungi CP Ustadz Wahyono yang telah tertera di baliho yang ada di depan. Lalu yang terakhir adalah tentang bapak ibu yang ingin menjadi sahabat Al-Hikmah, yaitu dipersilahkan untuk mengambil kenceleng sahabat Al-Hikmah di bendahara yang bisa dikumpulkan setiap bulannya ketika pembayaran dan lain-lain. Mungkin itu informasi yang bisa kami sampaikan.
Lalu untuk makan siang bisa diambil di meja makan di sebelah, di bagian aula bagian depan untuk makan siang. Setelah makan siang insya Allah akan kita laksanakan sholat zuhur berjamaah. Kepada Ustadz Dr. Haji Muinuddinillah, Ustadz Mifdal Mutahhar dan Bapak AKP Margono bisa meninggalkan tempat dan menuju kembali ke ruang instansi. Hadirin yang berbahagia, acara demi acara telah kita lalui bersama. Tinggallah di ujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pengajian akbar bangkit dari pesantren ini dengan sama-sama melafazkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku MC apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Astaghfirukum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisalamil mubin linuqtatit ta'in ya ghurami salatum bisalamil mubin linuqtatit القطر التعين يا
الداعين يا غرامي صلاة بالسلام المبين إن قد الداعين يا غرامي Rasulullah ya tawil jabini wa ya man jaa bil haqqil mubin Rasulullah ya tawil jabini wa ya man jaa bil haqqil mubin Salatu bisalamil mubin in qatit ta'in Salatun lam tazal